Hai, ketemu lagi kita di podcast Bantal Kusam. Banyak banget nih yang request sama gue. Gimana sih kelanjutan podcast gue yang sebelumnya tentang disiplin ini? Katanya mau ngejelasin. Oke, gue sekarang bakal bawain tema tentang cara membangun self-disiplin di usia muda. Penasaran kan? Sebelum dimulai, baiknya lo siapin energi buat dengerin baik-baik karena ada poin-poin yang wajib dilakuin. Sebenarnya kita nggak perlu waktu lebih ya. Kita cuma perlu lebih fokus. Fokus mempersingkat waktu kerja lo, memberikan hasil yang berkualitas, dan menambah waktu luang lo. Kerjain apapun dengan fokus dulu. Singkirin distraksi, hindarin multitasking, dan kerjain satu persatu. Disiplin membuat lo terus bergerak sesuai rencana yang lo tetapin sendiri sekalipun lagi males, sedih, gelisah, cemas, dan bad mood sekaligus. Ini membuat lo tetap rasional, kuat secara mental, dan tahan terhadap tekanan apapun. Tanpa disiplin, mimpi dan motivasi aja nggak cukup. Perlu rencana dan tindakan yang sejalan dengan rencana itu. Kunci mencapai apapun adalah sistem disiplin yang solid, bukan yang gampang goyah karena mood. Mungkin motivasi bisa menjadi energi buat memulai, tapi disiplinlah yang membuat lo tetap bertahan pada apa yang lo mulai. Paham kan? Gak ada yang salah dengan motivasi. Bagaimanapun, motivasi bisa memberikan ide, kesadaran, dan energi lebih untuk memulai sesuatu. Tapi, semua itu gak berguna kalau gak dibarengin dengan disiplin. Kita butuh perubahan pola pikir paling mendasar, membangun sistem yang membuat lo berjalan secara otomatis, dan menghadapi segala tantangan dengan tenang. Kalau lo pengen serius membuat perubahan itu, gua ada sebuah framework yang bisa membantu lo bagaimana menginstal disiplin dalam diri lo. Sekarang, fokus buat mulai pembahasan isi materi ini. Dengerin sampai selesai. Gua percaya sebuah pencapaian dibangun dari habit-habit kecil setiap hari. Disitulah kita butuh self-disiplin dengan investasiin ke hal-hal ini. Yang pertama, prioritaskan investasi lo ke hal-hal yang gak bisa dicuri orang lain. Mulai dari skill yang lo punya, terus juga kesehatan lo, mindset lo, karakter lo, pengetahuan lo, pengalaman lo, pokoknya attitude lo juga sama ya. Ini bakal ningkatin kualitas hidup lo. Dan ini cara lo jadi unstoppable. Lo harus bisa menetapkan prioritas sebelum lo bisa menjadi unggul, yaitu berinvestasi. Untuk ningkatin produktivitas dan fokus, mulai aja setiap hari dengan memprioritaskan tugas apapun, baik di rumah maupun tempat kerja. Identifikasiin di mana upaya lo paling baik dilakuin. Terus dedikasiin waktu yang tepat untuk upaya tersebut. Ini akan memastikan lo gak mengakhiri setiap hari dengan perasaan kalah karena upaya lo sia-sia pada hal-hal berprioritas rendah. Bangun disiplin diri dengan mengatur jadwal lo dan mengendalikan di mana lo memfokuskan energi. Oke, next yang kedua. Kehokian atau keberuntungan. Banyak orang berpikir hoki itu sesuatu yang datang secara random, cuma berpihak pada mereka yang beruntung dari lahir. Padahal nih ya, hoki itu bukan barang ajaib. Ini bisa dilogika dan diusahakan. Hoki itu hasil dari persiapan yang matang bertemu dengan kesempatan yang tepat. Ingat lagi, persiapan akan bertemu kesempatan. Persiapan itu mencakup mulai dari pembangun disiplin, belajar, latihan, dan insting dari pengalaman gagal. Dan ketika kesempatan itu datang, kita punya persiapan yang cukup untuk ngambil tindakan tersebut. Mereka udah terlatih dan punya pengalaman nyata, sehingga udah gak kaget lagi buat langsung eksekusi kehokiannya tanpa ragu apalagi takut. Dan mereka bukan berharap hoki itu datang secara tiba-tiba ya, tapi mereka mengusahakan dan menjemputnya. Jadi, daripada berharap hoki itu datang secara random, lebih baik upayakan persiapan yang terbaik versi diri lo. Disiplin, bangun skill, lakuin pengalaman nyata, dan jadilah orang yang udah siap mengambil keputusan untuk kesempatan yang bakal datang suatu waktu. Sekali lagi, kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Lanjut yang ketiga, harga yang harus lo bayar saat sedang berproses lebih awal. Entah kesepian, capek, bosen, ngelawan rasa malas, kehilangan teman, kehilangan waktu main, keinget masa lalu. Pokoknya situasi yang kayak gini tuh harus lo korbanin. Gak berkorban, gak akan dapet entah hasil ataupun hadiah dari sebuah self-disiplin lo itu sendiri. Oke, taruhlah lo udah healing, lo udah terapi, journaling, meditasi, lo udah sembuh nih. Tapi kenapa hidup masih terasa berat?
Kenapa setiap kali lo mau naik level, ada sesuatu yang nahan? Dan kenapa lo tetap menarik pengalaman yang bikin lo merasa, apa iya gue harus selalu berjuang? Bukan karena rasa takutnya masih ada secara mental aja ya, tapi karena di tingkat yang lebih dalam, sistem saraf lo masih ke-trigger. Dan lo belum berani ngelepasin identitas yang terbentuk dari takut itu. Walaupun nih ya, hidup lo penuh penolakan, lo mesti tumbuh dengan harus selalu membuktikan diri. Dan bukan cuma pikirannya, tapi tubuhnya juga udah terlatih untuk merasa stres saat segalanya terasa lebih mudah. Inilah harga yang harus lo bayar, yang udah jadi sistem dalam diri kita untuk membangun self-disiplin. Jadi, setiap kali lo mulai sukses, bawah sadarnya langsung bilang, ini bukan gua, itu lo pasti lagi sabotase diri lo sendiri. Makanya itu, mau sampai kapan menyakiti diri sendiri dengan asumsi tentang masa lalu? Padahal sebenarnya kita paham dan sadar betul, mau dipikirin ribuan kali pun gak akan mengubah apapun. Tapi gue mikirin supaya gak ngulang kesalahan yang sama di masa depan. Betul, makanya fokuslah untuk memperbaiki diri lo setelah ini, bukan berandai-andai dan menyalahkan diri lo di masa lalu. Ya, banyak orang stuck di masa lalunya menyalahkan diri sendiri dengan kedok introspeksi. Padahal kalau lo tahu harusnya lo berubah menjadi lebih baik itu terasa berat buat lo, berarti hati lo masih penuh luka dan belum bisa nerima semuanya. Sembuhin dulu diri lo, maafin segala ketidaksempurnaan yang terjadi. Sayangi diri lo dengan mulai melakukan hal yang bikin lo sendiri bangga, tenang, aman, dan gak membuat lo merasa bersalah lagi. Oke, yang keempat, berani berhenti bukan menunda. Kita harus tahu nih, kapan waktu yang tepat dan kapan waktu yang pantas untuk menyerah dengan mimpi-mimpi yang gak bisa kita capai. Saat apa yang kita usahain malah nyakitin, mempersulit, dan membawa bahaya pada diri sendiri dan orang sekeliling kita. Karena sebuah mimpi harusnya mendorong kita berkembang lebih baik dalam mencapainya kan. Jangan sampai cuma fokus berusaha mencapai mimpi diri sendiri tapi malah mengorbankan orang lain. Jangan sampai juga memaksa mencapai sebuah tujuan tapi menghilangkan kewarasan. Karena saat itu bukan lagi namanya mimpi tapi ego. Sebuah mimpi harusnya menjadikan diri lo bermakna gak cuma buat diri sendiri tapi sekitar lo juga, oke? Kadang lo terlalu terpaku sama caranya, bukan yang sebenarnya jadi tujuan dan manfaat kita buat sekitar. Dari kecil, gue selalu inget quote favorit gue yang sampai sekarang jadi mindset buat dilakuin tiap hari. Quotesnya gini, if you fail to plan, you plan to fail. Yang maksudnya adalah, kalau gue gagal dalam berencana, maka sesungguhnya gue sedang merencanakan kegagalan. Mungkin terkesan keras, tapi ini yang bikin ngebentuk gue jadi gak nunda apapun aktivitas sehari-hari. Sukses start from preparation. Keberhasilan gak cuma ditentukan dari titik ujian dimulai, tapi justru dari persiapan jauh sebelumnya. Kalau lo mau tahu cara ngeliat orang yang mempunyai besar keinginannya atau mimpi seseorang, lihat aja dari seserius apa mereka mempersiapkannya. Dari sebesar apa rasa ingin tahunya untuk belajar dan mengetahui apa yang harus mereka lakuin untuk mencapainya. Biasanya, yang jadi pembeda satu orang dengan yang lainnya adalah pengetahuan. Bagaimana cara orang jadi lebih tahu dari jauh-jauh hari apa yang harus mereka persiapin di saat orang lain mungkin gak sadar gitu. Knowledge is key, banyak membaca, banyak berbincang, banyak explore. Paparkan diri lo dengan berbagai informasi dan jadiin diri lo kaya akan wawasan. Kunci paling penting nih, perluas tempat dan teman bermain lo. Jangan cuma terbatas circle lo aja, pengetahuan juga bakal terbatas. Deketin diri lo dan belajar dari orang-orang yang menurut lo udah berhasil mencapai apa yang pengen lo capai. They have the answer to your question and will know how to prepare better than most people in your current position. Gua pun masih berjuang mencapai mimpi-mimpi gua dan akan terus belajar semaksimal mungkin. Semangat buat semuanya. Lanjut yang kelima, mengapresiasi daftar kegagalan lo. Perlu adanya kesadaran bahwa self-discipline juga butuh waktu untuk mencerna berbagai kegagalan yang udah dilaluin. Kita seringkali menjadi orang yang paling sulit menghargai proses diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang, ya kan? Dan gak pernah memberikan ruang buat meregulasi emosi dan ekspektasi mereka setiap ada pintu-pintu yang tertutup. Karena itu, apresiasi kegagalan itu supaya bisa lebih cepat move on dan mencari pintu kesempatan yang baru.
Dengan kekuatan pikiran yang positif dan percaya dengan langkah kecil yang bisa membawa lo pada perubahan besar. Orang yang resilient saat gagal karena mereka bisa cepat adaptasi dengan keadaan di luar ekspektasi yang gak nyaman. Bukan berarti mereka gak sedih dan kecewa saat gagal. Mereka juga emosional, tapi waktunya lebih singkat. Karena sadar tujuan cuma bisa dicapai kalau dia bangkit dan coba lagi. Sadar bahwa diam dan mengeluh terlalu lama gak akan mengubah takdir. Sedangkan banyak orang yang sulit keluar dari zona nyaman adalah yang justru gak biasa gagal dan gak mengizinkan dirinya untuk merasa buruk terlebih dulu. Gue juga ngerasa banyak orang sukses gak selalu karena mereka paling pinter atau paling hebat di bidangnya, tapi mereka yang mengizinkan dirinya berproses, merasa buruk, gagal dulu, dan mau belajar lagi. Karena mereka gak memasang ekspektasi terlalu tinggi bahwa mereka harus melihat hasilnya dalam waktu cepat dan mereka gak boleh terlihat buruk atau amatir. Malah biasanya banyak orang yang gak sukses ya mereka yang gak bergerak atau cepat mundur saat merasa buruk. Perfeksionisme itu membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Sebesar apapun penyesalan gak akan bisa mengubah masa lalu. Sebesar apapun kekhawatiran gak akan bisa mengubah masa depan. Tapi sedikit apapun rasa syukur akan mengubah hidup lo hari ini. Kalau ngelepasin sesal dan khawatir buat lo masih berat, setidaknya lapangkan rasa syukur lo lebih dari penyesalan dan kekhawatiran. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga manfaat yang lo dapat dari pembahasan ini bisa mengubah mindset dan kredibilitas lo untuk terus mengatur disiplin dalam jangka waktu yang panjang. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye.